Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan belajar membaca kitab Ihya Ulumuddin, yaitu bab tentang muamalah. Kita masuk kepada al-babu tsani, bab yang kedua. Fi ilmil kasbi, di dalam ilmunya bekerja. Bitariqil bai', yaitu dengan jalan jual beli. Wariba, dan riba. Wassalama, wassalami, dan akad salam. Wal ijarati, akad sewa. Wal qirat, akad qirat bagi hasil. Wasyirkah, dan akad syirkah. Wa bayani syuruti syar'i, dan menjelaskan tentang syarat-syaratnya syariat. Fi sihhati hadhihi tasarrufat, di dalam sahnya tasarruf ini semua. Allati hiya madarul makasib fi syar'i, yang mana tasarruf ini semua adalah tempat edarnya segala usaha-usaha fi syar'i, di dalam syariat. Jadi di dalam bab yang kedua ini, beliau Imam Ghazali nanti akan menjelaskan tentang muamalah. Itu seperti jual beli, kemudian akad salam, riba, akad sewa, syirkah, dan yang lain-lainnya. Kata beliau, i'lam, ketahuilah. I'lam, ketahuilah, anna tahsila ilmi hadzal bab, bahwasanya menghasilkan pengetahuan bab ini itu wajibun, itu hukumnya adalah wajib, ala kulli muslimin, atas setiap muslim, muktasibin, yang bekerja. Jadi kata beliau, setiap muslim yang bekerja itu wajib mempelajari pengetahuan bab ini. Li'anna talabal ilmi, karena mencari ilmu itu fardhatun, itu hukumnya adalah fardu, wajib, ala kulli muslimin, atas setiap muslim. Wa innama huwa talabul ilmil muhtaji ilaihi, hanya saja kewajiban menuntut ilmu tadi itu adalah menuntut ilmu yang dibutuhkan. Jadi yang wajib dicari oleh setiap muslim itu bukan seluruh ilmu, tetapi yang wajib dipelajari oleh setiap muslim itu adalah ilmu yang dia butuhkan. Dia akan mengerjakan sholat misalnya, maka wajib baginya mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Dia akan pergi haji, maka wajib baginya mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan haji. Kemudian misalnya dia akan bekerja, maka wajib baginya mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kerja. Wal muktasibu, dan adapun orang yang bekerja itu yahtaju, dia butuh ila ilmil kasbi, kepada ilmunya kerja. Intinya orang yang bekerja wajib baginya mempelajari bab ini. Kemudian kata beliau, wa mahma hassala ilma hadzal bab, dan ketika seorang telah menghasilkan pengetahuan bab ini, maka waqafa, maka dia akan mengetahui ala mufsidatil muamalah, dia akan mengetahui hal-hal yang bisa merusak muamalah. Fayattaqiha, sehingga dia bisa menghindarinya. Jadi ketika seorang itu sudah mempelajari bab muamalah ini,
maka dia akan bisa mengetahui hal-hal yang bisa merusak muamalah. Nah, ketika dia sudah mengetahui hal-hal yang bisa merusak muamalah, maka dia bisa menghindarinya. Wa ma syadza anhu minal furu'il muskilah, dan apa-apa yang jarang darinya minal furu'il muskilah, dari cabang-cabang permasalahan yang sulit di dalam masalah muamalah, fayaqa'u ala sababi iskaliha, kemudian dia terjerumus atas sebab-sebab iskalnya furu' tadi, fayatawaqqafu fiha, maka hendaknya dia berhenti fiha, pada furu' iskal tadi, ila ayas'ala, sampai dia memiliki kesempatan ayas'ala untuk bertanya. Jadi ketika terjadi permasalahan yang sulit di dalam masalah muamalah, hendaknya dia berhenti dulu sampai dia bertanya tentang hukumnya. Fa innahu, karena sesungguhnya, idza lam ya'lam asbabal fasad, karena sesungguhnya ketika dia tidak mengetahui sebab-sebab rusaknya muamalah, bi ilmin jumaliyin, dengan pengetahuan secara umum, fala yadri, maka dia tidak akan mengetahui, mata yajibu alaihi tawakuf wa su'al, maka dia tidak akan tahu kapan dia harus berhenti dan kapan dia harus bertanya. Kemudian walau qala, kata Imam Ghazali, walau qala, seandainya ada orang yang berkata, la uqaddimul ilma, aku tidak akan mendahulukan pengetahuan itu, aku enggak akan mempelajari ilmu itu, walakinni, akan tetapi aku, asbiru, aku akan bersabar, ila antaqa'aliyal waqi'atu, sampai kejadian tersebut terjadi pada diriku. Jadi kata beliau, seandainya ada orang yang berkata, aku tidak akan mempelajari pengetahuan ini sampai hal itu terjadi pada diriku, baru ketika itu aku mempelajarinya. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, wa bima ta'lamu wuqu'al waqi'ah, dengan apa kamu bisa tahu terjadinya peristiwa tadi? Mahmalam ta'lam jumala mufsidatil uqud, ketika kamu tidak tahu kumpulan dari hal-hal yang dapat merusak akad-akad. Jadi kata beliau, seandainya ada orang yang berkata, aku tidak akan mempelajari pengetahuan ini sampai hal itu terjadi pada diriku, baru ketika itu aku mempelajarinya, maka hendaknya dijawab kepadanya, dengan apa kamu bisa tahu terjadinya peristiwa tadi, padahal kamu tidak tahu tentang kumpulan hal-hal yang dapat merusak akad-akad. Fa innahu, sesungguhnya dia, yastamiru, dia akan terus-menerus, fit tasarrufat, di dalam melakukan tasarruf-tasarruf, wa yadhunnuha, dan dia akan menduga tasarruf-tasarruf yang dia lakukan tadi itu sahihatan mubahatan, itu sah dan mubah. Fala buddha, maka harus, lahu baginya, dia harus memiliki, min hadzal qadri, daripada qadar ini, min ilmi tijarah, daripada ilmunya perdagangan, liyatamayyaza lahu al-mubahu anil mahdzur, supaya terbeda lahu baginya al-mubahu, mana yang mubah, anil mahdzur, dari yang dilarang. Wa maudhu'ul iskal, dan tempatnya iskal, an maudhi'il wuduh, dan tempatnya iskal dari tempatnya yang jelas. Jadi ketika seorang itu sudah memiliki pengetahuan tentang pengetahuan ini, masalah perdagangan ini, maka dia akan bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram,
mana yang boleh dan mana yang dilarang dan yang lain-lainnya. Walidha oleh karenanya ruya telah diriwayatkan an Umar daripada Umar radhiyallahu anhu annahu kana yatufus fisuk, adalah beliau Umar itu yatufu fisuk, dia ini pernah berkeliling di pasar. Wayat ribu ba'dat tujar, dan beliau memukul sebagian orang yang berdagang bidirrah, yaitu dengan cemeti. Wayakul, dan dia berkata la yabi fi suqina, tidak boleh melakukan jual beli fi suqina, di pasar kami, illa man tafaqqaha, kecuali orang yang sudah belajar ilmunya muamalah. Wa ilah, kalau dia belum belajar masalah muamalah jual beli, akala riba sya'am abah, maka dia akan makan riba mau nggak mau. Karena kalau seorang itu belum mempelajari ilmu tentang jual beli, terkadang tanpa dia sadari dia melakukan akad fasid yang rusak, bahkan dia bisa melakukan akad riba. Oleh karenanya wajib mempelajari bab jual beli ini. Kemudian kata beliau wa ulumul uqud, dan wa ilmul uqud dan ilmunya akad-akad itu katsirun, itu banyak. Walakinna hadhil uqudas sittata, akan tetapi akad-akad yang 6 ini kata beliau la tanfakku al-mukasibu anha, tidak akan terlepas al-mukasibu, orang yang bekerja, anha, dari 6 akad tadi. Wahiyah, adapun 6 akad tadi, yang pertama adalah bai', jual beli, kemudian yang kedua adalah riba, kemudian salam, ijarah, syirkah, dan qirat. Kemudian kata beliau wal nashrah syurutaha, maka marilah kita jelaskan syarat-syaratnya. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini untuk mengawali pembacaan kitab Ihya Ulumuddin tentang bab jual beli. Wallahu a'lam, semoga ada manfaatnya.